saudara, apa kabar Anda pagi hari ini? Morning Wait kembali hadir selama 10 menit ke depan. Kami akan menghadirkan rangkuman berita yang menarik untuk Anda. Saya, Yona Esti Kusuma, inilah informasi kami pagi hari ini. Berita pertama datang dari Surabaya, saudara. Seorang perawat Rumah Sakit Royal Surabaya yang sedang hamil 4 bulan dikonfirmasi meninggal karena positif COVID-19. Hasil tes PCR yang dilakukan Rumah Sakit Royal menyatakan perawat ini positif corona. Kabar duka kembali menyelimuti dunia medis Indonesia. Seorang perawat Rumah Sakit Royal Surabaya, Ari Puspitasari, meninggal dunia bersama calon bayinya yang berusia 4 bulan, Senin 18 Mei 2020. Hasil tes PCR yang dilakukan Rumah Sakit Royal menyatakan perawat ini positif corona. Sebelumnya, Ari Puspitasari menjalani rapid test dan hasilnya negatif. Kisah duka lainnya juga datang dari perawat RSUD Dr. Muhammad Suwandi Surabaya, Suhartati, meninggal dunia pada Rabu 20 Mei 2020 dini hari akibat COVID-19. Setelah seminggu dirawat di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya, ia merupakan perawat senior dan telah mengabdi selama 11 tahun. Ketua DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Nur Salam, menyebutkan bahwa semua perawat yang meninggal akibat COVID-19 berdinas di ruang rawat inap. Untuk itu, DPW PPNI mengirimkan alat pelindung diri (APD) bagi perawat di seluruh Jawa Timur. Bertambahnya tenaga kesehatan yang menjadi korban akibat COVID-19 membuat Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini, meminta ID Surabaya untuk mengistirahatkan sementara tenaga kesehatan yang memiliki resiko tinggi, yaitu mereka yang memiliki riwayat penyakit atau tengah hamil. Risma juga berencana memperbanyak bilik steril untuk ganti APD para tenaga kesehatan di rumah sakit. Dilansir dari CNN Indonesia Siang, dalam 3 hari terakhir sudah ada 3 tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat COVID-19 di Surabaya. 1 diantaranya adalah seorang dokter dan 2 lainnya perawat. Hingga 21 Mei 2020, total ada 4 perawat yang gugur akibat COVID-19 di wilayah Jawa Timur. Tim Liputan Morning White melaporkan. Kita beralih ke Jakarta, saudara. PT KCI atau Kereta Komuter Indonesia menyesuaikan jam operasional terbatas kereta rel listrik selama periode libur Lebaran 24 hingga 25 Mei 2020. Jam operasional KRL relasi Jabodetabek hanya melayani penumpang pada pagi dan sore hari. PT Kereta Komuter Indonesia akan membatasi jam operasional kereta rel listrik atau KRL pada Hari Raya Idul Fitri 24 dan 25 Mei. Selama 2 hari Lebaran tersebut, waktu operasional perjalanan KRL relasi Jabodetabek hanya melayani penumpang pada pagi dan sore hari. Adapun pada pagi hari, PT KCI hanya melakukan perjalanan kereta dari pukul 5 hingga 8 saja. Kemudian dilanjutkan pada sore hari yang dimulai pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Di luar jam operasional tersebut, PT KCI memastikan stasiun akan ditutup. PT Kereta Komuter Indonesia akan kembali mengoperasionalkan KRL sesuai jadwal selama masa PSBB dengan waktu operasional sejak pukul 5 pagi hingga 18 sore mulai 26 Mei mendatang atau usai Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta menghimbau warga DKI Jakarta dan sekitarnya untuk tetap di rumah dan melakukan sholat Idul Fitri di rumah. Dilansir dari CNN Indonesia News Update, episode 23 Mei, Anies juga mengingatkan terkait resiko penyebaran virus COVID-19 yang masih tinggi, sehingga ia meminta warga untuk menunda berbelanja atau melakukan aktivitas di luar rumah. Pertama, tetaplah berada di rumah. Pada hari menjelang Lebaran, di hari Lebaran, dan di hari-hari sesudah Lebaran. Mari kita taati seruan Majelis Ulama DKI Jakarta dan juga Dewan Masjid DKI Jakarta bahwa kita laksanakan kegiatan takbir dan sholat Id di rumah kita masing-masing. Anies juga mengingatkan masa PSBB diperpanjang hingga 4 Juni 2020.
Menurutnya, sikap warga DKI Jakarta sampai 4 Juni mendatang menjadi penentu apakah PSBB akan diperpanjang lagi atau warga DKI Jakarta nantinya akan memasuki fase transisi menuju tatanan normal baru. Tim Liputan Morning White melaporkan. Salah satu rumah sakit milik BUMN yang disiapkan untuk menangani pasien positif corona adalah Rumah Sakit Pertamina Jaya. RSPJ memastikan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan terbaik dengan menghadirkan layanan drive-thru untuk melakukan pemeriksaan PCR dan swab terkait COVID-19. Rumah Sakit Pertamina Jaya sejak ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan dalam penanganan pandemi COVID-19 di tanah air, berkomitmen untuk terus memiliki pelayanan yang terbaik. RSPJ menghadirkan 2 robot AMI dan TEMI. Dengan hadirnya kedua robot ini diharapkan dapat meminimalisir kontak langsung antara tenaga medis dengan pasien positif corona. Berdasarkan informasi dari Metro News hari ini, RSPJ dilengkapi pula dengan layanan drive-thru untuk melakukan pemeriksaan PCR dan swab. Proses pemeriksaan hanya membutuhkan waktu 5 menit, mulai dari pengisian formulir riwayat kesehatan, analisa tim medis, wawancara, hingga pengambilan sampel dari rongga mulut dan hidung. Sampel akan langsung diperiksa di laboratorium yang mampu mengecek hingga 1.400 sampel setiap harinya. Hasil tes akan dikirimkan via WhatsApp kepada peserta drive-thru swab. Tim Liputan Morning White melaporkan. Saudara, kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Morning White setiap hari hanya di NCT TV. Saya, Yoni Esti Kusuma dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, semangat pagi dan sampai jumpa.